mendengarkan suara mereka ketika memanggil kita dan merentangkan tangannya, "Ibu, ibu," itu kayaknya saya melupakan keluarga kandungku deh. Aku katakan keadaanku baik-baik saja. Meskipun setiap hari, ketika aku mengalami kesulitan itu, aku sering menangis gitu, tapi, lagi dan lagi selalu ada saja, baik dari anak, dari orang tua, mau siapa saja gitu, ketika aku merasa aku, tidak berdaya lagi, selalu ada saja orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk membuat aku tetap kuat. Ketika awal masuk mungkin pegang pensil saja tidak bisa, misalnya itu. Tapi 1, 2 bulan, oh sudah mulai tulis, huruf 1, 2, 3. Jadi itu hal-hal sederhana tapi, membuat saya sangat merasa senang sekali. Pola hidup PHBS ini menjadi program yang boleh dibilang yang paling utama. Sementara kebun sayur dan ternak ini mendukung, PHBS ini. Wahyu, ambil warna kuning, Nak. Saat ini saya bergabung di Yayasan Alirena dan bertugas di Sumbe. Sumbe itu di Sumano dan Benawa, tepatnya di Sorong Selatan. Waktu awal datang sinyalnya lumayan, kemudian cuma 2 bulan lalu sinyalnya benar-benar sulit sekali. Sementara kami setiap minggu harus mengirim updatean. Jadi mau nggak mau kami memang setiap minggu harus pergi ke perusahaan. Di situ kami bisa mendapatkan akses internet gitu. So, nanti kita lewati hutan, ada jembatan satu namanya Jembatan Mama. Lewatin itu terus agak maju lagi lewatin pembibitan kelapa sawit. Nah, kemudian kita sampai di titik di mana menunggu mobil. Pernah satu kali kita dijemput yang buat angkut bahan berat gitu. Terus nanti di belakangnya itu telanjang, maksudnya nggak ada penyanggahnya. Jadi itu harus berdiri, nggak ada tempat duduk gitu. Jadi naik juga itu kan tinggi banget tuh. Kita harus ngangkang kayak gitu, memang sulit sekali gitu ya. Harus ngangkang terus mau nggak mau kita harus pegang laki-laki yang memang nggak ada pilihan, harus memegang laki-laki gitu ya. Udah kita naik dan itu pertama sekali saya naik itu apa ya? Kayak rasa pengen muntah karena semua isi perut itu kayak digoncang gitu kan saking sulitnya transportasi gitu. Listrik otomatis itu nggak ada sama sekali. Kita hanya bergantung pada genset. Sehari 24 jam itu nyala genset itu 2 sampai 3 jam. Misalnya kalau tidak hujan, kita agak kesulitan dalam ya masak, mandi. Hampir setiap minggu ya minimal ada 1 hari hujan, sehingga itu bisa membantu untuk masak ya, air bersih untuk masak. Kesulitan di sana adalah bahwa kita tidak bisa makan, artinya untuk makan makanan ya sehat itu agak sulit. Satu kali pernah kami memang sudah tidak punya makanan, iseng-iseng akhirnya karena kita maksudnya pengen apa aja ngelihat supaya tidak mengeluh, akhirnya teman saya menulis nasi goreng, ayam goreng, pecel lele, dia tulislah di kertas itu lalu kami makan bareng, kami berdoa gitu. Dari semua kesulitan yang aku rasa yang memang
yang aku alami begitu, ketika anak datang memanggil aku saja ibu gitu, udah langsung semua beban yang aku alami itu udah hilang gitu. Ya itu sih eh, bukan bukan kekuatan yang seperti apa, tapi dengan melihat anak-anak itu udah menjadi suatu kekuatan bagiku, dan aku percaya bahwa kekuatan-kekuatan itu tadi ya bersumbernya dari Tuhan. Kita melihat bahwa ada yang kurang dalam dunia pendidikan anak TK PAUD. Nah, karena ini TK PAUD, maka kita harus merangkul orang tuanya. Kami melihat bahwa di sana pola hidup bersih masyarakatnya itu sangat minim. Anak-anaknya ya mandinya begitu saja, tidak pakai sabun, ada yang tidak tahu mandi. Jadi mandi merekanya itu ke kali, lompat ke kali, kemudian keluar, itulah mandi. Ini nampak sekali dari ya anak-anak yang datang ke sekolah. Ya dia sementara bermain kotor-kotor, dia datang mau ke sekolah, ya dia datang. Jadi orang tua juga tidak merasa itu sebagai sesuatu yang penting. Ada juga anak-anak yang pagi ke sekolah tidak sarapan, dan juga ya banyak kurang mendapat perhatian. Kemudian kita pikir ya memang harus kita masuk dalam keluarga-keluarga untuk kita memberikan ya macam bersama orang tua kita bisa membantu untuk bagaimana mereka makin hari mengerti bahwa pola hidup bersih dan sehat itu penting. Makanya terbentuklah keluarga binaan. Lalu kami sampaikan tujuan dari keluarga binaan itu gitu, dan nanti apapun yang kami lakukan, misal kami suruh mandi apa segala macam, memang sudah ada kesepakatan kami dulu dengan keluarga binaan itu. Ya kami mendampingi mereka dan menyediakan alat-alat kebersihan diri ini, mulai dari sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan sabun cuci. Masing-masing keluarga 2 minggu 1 sabun per anak, per individu. Jadi setiap 1 minggu kami cek perkembangannya bagaimana, apa kendalanya ketika mengajarkan anak-anak untuk mandi. Bapak dengan Mama kebiasaan pagi sore mandi pakai sabun atau sore saja, kira-kira bagaimana? Pagi sore pakai sabun. Pagi sore, oke. Sudah mengerti lah, bisa pakai sikat gigi. Ya. Mereka anak sudah tahu. Bangun pagi tuh harus mandi, ada yang sikat gigi. Bangun pagi sikat gigi, mandi, pakai baju langsung pakai fantasi. Di samping itu juga kami mengedukasi masyarakat atau keluarga yang kami dampingi itu. Kira-kira begini, handuknya harus dicuci, sabunnya dipakai begini supaya lebih bagus, disimpan di sini. Nah, jadi ya pendampingan itu kami lakukan seminggu, kadang 1 kali, kadang 2 kali, tergantung mereka ada di rumah baru kami kunjungan. Di dalam keluarga binaan itu ada program PHBS, kebun sayur, dan ternak ayam. Buat bedeng bersama, kemudian mulai nanam sayur bersama. Kebun sayur itu sebenarnya tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan rumah. Diharapkan di rumah itu rutin ada makan sayur. Anak-anak terutama, kemudian juga untuk protein mereka. Jika itu lebih, bisa dijual untuk tambah beli kebutuhan rumah. Begitupun ternak, idenya sama. Anak kalau dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi sehat, tentu perkembangannya dalam pendidikan mungkin lebih bagus. Sudah ada terlihat perubahan setelah mereka bergabung dalam kelompok keluarga binaan kita. Penampilannya lebih bersih, lebih rapi, walaupun bajunya bukan baju baru, tapi ya sudah mandi lah, sudah mandi, sudah bersih lah.
Dari segi akademisnya, dari anak-anak ya, anak-anak dulu kami datang kiri nggak tahu, kanan nggak tahu. Pegang pensil saja tidak bisa, misalnya itu. Tapi 1-2 bulan, oh sudah mulai tulis, huruf 1, 2, 3. Anak kami yang TKA tadi sudah mengenal semua alfabet dan sudah bisa mengeja. Misal BU, Bu, DI, Di. Dia baca sendiri, Budi gitu. Jadi itu hal-hal sederhana tapi membuat saya sangat merasa senang sekali. Kemudian dari perilaku, misalnya belum tahu terima kasih atau selamat pagi, misalnya berkunjung ke rumah hanya langsung masuk ke rumah tidak permisi Pak Guru atau selamat pagi Pak Guru. Tapi setelah beberapa bulan ada perubahan dari sikap mereka itu. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang menyenangkan untuk saya secara pribadi. Dulunya suami itu nggak pernah bisa membantu istri, misal ya kalau sekedar makan lalu angkat piring ke belakang itu nggak pernah gitu. Bahkan makan bareng pun itu jarang ya, kalau makan aja gitu. Tapi terakhir memang kami lihat dan itu memang saat kami berkunjung ke rumahnya, si bapaknya cari kayu lalu kapak kayu gitu buat masak gitu. Lalu cerita si AO-nya bilang, Ibu, tadi pagi itu saya senang sekali. Kenapa AO? Ya saya senang karena saya bangun tiba-tiba Bapak suruh kita makan. Hah? Terus Bapak sudah masak? Iya, Bapak sudah masak. Masak apa? Masak bubur. Lalu pas saya bangun dan anak-anak Bapak langsung bilang, mari kita makan. Wah luar biasa. Selama ini Bapak melakukan nggak? Itu nggak pernah kayak gitu. Bahkan dekat sama anakku nggak pernah gitu. Harapan kami mereka harus berani punya mimpi, harapan untuk bisa lebih baik, membawa perubahan untuk diri mereka. Teruslah punya kerinduan untuk mau belajar.